Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, yaitu TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari videonya dua orang pendeta yang nyamar-nyamar, yaitu berpakaian ala-ala muslim, ya pakai busana muslim. Mereka berdua adalah Ihsan Palopo dengan Cornelius. Di yang pertama, yaitu pendeta Ihsan Palopo ini mengatakan bahwasanya jika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan itu harus jadi manusia. Ini merupakan pemahaman yang fatal, ya. Bahwasanya Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia tidak harus jadi manusia, karena Allah itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, ya. Maha kuasa. Entah bagaimana kalau keyakinannya orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Kalau keyakinan kami umat Islam itu, untuk menyelamatkan apapun Allah tidak perlu untuk merubah wujud atau menampakkan berwujud, tidak. Dengan kekuasaannya Allah bisa. Dengan satu kali firman, Allah berfirman, kun fayakun, maka semuanya akan jadi. Termasuk menyelamatkan manusia, itu tidak harus Allah berbentuk manusia kemudian berkata seperti manusia, pemahaman manusia itu tidak, ya. Karena qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ya, ini firman kepada Nabi Muhammad, Allahu ahad, Dia Allah Tuhan yang maha satu, maha esa, maha tunggal. Lam yalid, tidak punya anak, dan tidak dilahirkan. Bagaimana kalau Tuhan punya anak? Nanti pas ada Tuhan kalau diperanakan pas ada Tuhan menentu, ada Tuhan mertua, ada Tuhan besan, ada Tuhan ipar, kan begitu, ya. Nanti kalau pas anaknya Tuhan punya anak, kan perlu sekolah toh. Kalau anak pun perlu sekolah, nanti ada Tuhan guru. Ada Tuhan guru pas dari sekolah, nanti ada Tuhan wali kelas, ada Tuhan kepala sekolah, ada Tuhan BP, dan selanjutnya. Lucunya, Ihsan Palopo mengatakan, jika Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka otomatis Tuhan harus jadi monyet. Ya enggak juga, kan hina. Tuhan kok jadi hewan, Tuhan kok hewan, kan begitu. Lucu. Allah maha besar, Allah maha tinggi. Manusia, kita ini kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, itu kita ada kecil. Masa Tuhan berubah menjadi kecil? Kan pas lebih besar makhluknya. Dalam keyakinan Kristen, Nabi Isa itu adalah Tuhan karena rohnya itu rohnya Tuhan. Allah sendiri katanya ada di dalamnya, yang berfirman dari lubuk hatinya itu Tuhan. Karena Tuhan merasuk ke dalam Nabi Yesus, sehingga Tuhan itu Yesus itu sudah. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafara alladziina innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Al-ayah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah, ya. Isa bin Maryam itu adalah Allah. Ini merupakan keyakinan yang sangat salah, yang sangat fatal. Jadi, Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya. Nabi Isa itu manusia biasa yang juga merasakan kesedihan. Masa Tuhan sedih? Ya kan begitu.
agar pemirsa itu lebih yakin dengan apa yang dijelaskan, bahwasanya Ihsan Palopo itu mengatakan jika manusia ingin Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan harus jadi manusia. Jika Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka harus jadi monyet dan dengan bahasa monyet. Kemudian ya mereka itu menyamakan Tuhan dengan manusia. Jika manusia ada Tuhan berwujud manusia seperti itu. Dalam konteks manusia dia berwujud manusia. Ya tidak. Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaannya. Tidak akan pernah menjadi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menjadi manusia. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Tidak ada yang sama dengan Allah di langit ataupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tidak perlu Tuhan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan makhluk. Maka untuk merubah wujudnya, merubah bentuknya, kemudian memperlihatkan pada manusia itu tidak perlu. Analoginya begini, jika kamu ingin menyalakan semut, maka harus jadi semut. Seperti saya, ada semut yang tenggelam di air, apakah saya harus menjadi semut? Tidak kan, tinggal ngangkat saja. Kemudian ada kucing tenggelam di kanal atau di sungai, masih hidup. Apakah mau menyelamatkan kucing itu kita harus jadi kucing dulu, kemudian kita angkat kucingnya? Ini kan konyol. Kemudian ada kerbau jepit pohon. Apakah kita harus jadi kerbau dulu untuk menyelamatkan kerbau itu? Tentunya tidak. Begitu pula apalagi Tuhan. Tidak perlu Tuhan itu menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia. Nabi Isa yang disebut dengan Yesus itu adalah disalib katanya untuk menebus dosa manusia. Lalu tidak perlu mengorbankan siapa-siapa. Allah untuk mengampuni dosanya makhluknya, dosanya manusia, tidak perlu mengorbankan siapa-siapa. Cukup dia makhluknya itu bertaubat kepada Allah, minta ampun, menyesali kesalahannya, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka itu Allah akan mengampuni ya. La wajadullahu tawwabar rahimah. Maka mereka akan mendapatkan Allah itu Maha menerima taubat, Maha kasih sayang. Tak perlu ada yang dikorbankan, apalagi manusia lain dikorbankan untuk disalib Allah tidak sekejam itu ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Jika ingin mengampuni seseorang, maka Allah tanpa perintah siapapun, tanpa permohonan siapapun, tanpa mengorbankan siapapun, Allah tetap mengampuni makhluk manusia tersebut. Kemudian yang kedua itu mengatakan Ihsan Palopo itu mengatakan bahwasanya dia waktu tahajud itu bertemu dengan Tuhan. Kehendak Tuhan sendiri. Untuk apa? Apa Tuhan turun menemukan dia, kemudian disuruh baca Alkitab. Ini hanya akal-akalannya dia saja untuk memurtadkan orang Islam ya. Tidak mungkin ya, secara tidak mungkin, dan saya belum pernah menemukan orang setelah tahajud pas murtad, tidak ada. Karena orang yang oleh Allah diberi hidayah, diberi rizki oleh Allah untuk dibangkitkan semangatnya untuk melakukan sholat tahajud, tidak mungkin setelah sholat tahajud orang tahajud itu pas murtad, tidak mungkin ya. Ini satu hal yang bisa saja, tapi jauh masih. Masa orang yang tadi tahajud pas murtad, tidak mungkin. Ini Ihsan Palopo ini merupakan pembohong, melakukan pembohongan kepada publik untuk menyesatkan umat Islam, untuk mengkristenkan umat Islam ya. Masa sih orang yang tak rajin ibadah pas jadi orang Kristen? Tidak mungkin. Kemudian dikatakan Tuhan berwujud. Ternyata saya ketahui bahwasanya itu pribadi Tuhan. Tuhan satu ya. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian yang ketiga itu ada seorang ibu-ibu ya, pokoknya perempuan lah yang mengatakan dia melihat di langit ada berbentuk kaki, setelah itu utuh berbentuk manusia. Ternyata kakinya kotor, badannya kotor, dia hanya pakai kolor. Ini kan Pak ya, bikin kita tergelitik ya, bikin ketawa. Masa sih Tuhan kotor gitu loh? Masa sih Tuhan pakai kolor, kan begitu ya? Aduh, kalau Tuhannya telanjang bagaimana? Nanti kalau ada Tuhan kotor, bagaimana makhluknya kalau Tuhannya saja kotor? Tuhannya saja tidak bisa mandi, apalagi makhluknya ya. Ini ngibul ya. Ini ngibul kelas dewa, kelas tinggi. Allah Maha Sempurna ya. Allah Maha Sempurna tanpa cacat. Ketika Allah dianalogikan dengan manusia, Allah berubah wujud jadi manusia, maka Tuhan itu menjadi lemah. Karena manusia itu lemah, sifatnya sangat terbatas ya. Akalnya terbatas, kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas. Masa Tuhan itu terbatas? Allah kekuatannya tanpa batas, kekuasaannya tanpa batas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini sanggahan saya untuk pendeta yang mau mengingatkan orang Islam ya. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijaga dari keyakinan-keyakinan yang menyebabkan kita itu murtad, menyebabkan kita itu kafir, menyebabkan kita itu su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, sanak famili kita oleh Allah diselamatkan, dijauhkan dari kekafiran. Semoga kita selamat di dunia wal akhirah. Wal afu minni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.